1. Ambisi Hideyoshi, Jepang ingin menaklukkan Asia. Bayangkan sebuah pagi yang tenang di semenanjung Korea pada tahun 1592. Tiba-tiba, ribuan tentara Jepang yang dipimpin oleh Toyotomi Hideyoshi mendarat di pantai Korea dengan satu tujuan, menaklukkan seluruh semenanjung Korea dan Asia lalu menjadikan China sebagai target berikutnya. Inilah awal dari Perang Injin, konflik brutal yang berlangsung selama 6 tahun antara Jepang, Korea, dinasti Joseon, dan Kekaisaran Ming dari China. Toyotomi Hideyoshi, sang penguasa yang hampir menguasai Asia, setelah berhasil menyatukan Jepang, Toyotomi Hideyoshi menginginkan lebih. Ia ingin menaklukkan Korea sebagai batu loncatan untuk menyerang China, lebih tepatnya dinasti Ming. Korea, yang saat itu dipimpin oleh dinasti Joseon, awalnya menganggap ancaman ini tidak serius. Karena Joseon tidak menyangka Jepang berani menyerang, karena Korea dan Jepang sebelumnya memiliki hubungan diplomatik yang cukup stabil. Bahkan, Hideyoshi mengirim utusan ke Korea sebelum perang untuk meminta izin melintas ke China. Korea menganggap ini hanya gertakan politik dan tidak membayangkan Jepang akan benar-benar menyerang. Dia juga menganggap Korea merasa posisi geografisnya menguntungkan karena memiliki gunung-gunung sebagai benteng alami. Mereka juga percaya diri dengan pasukan mereka yang terlatih untuk mempertahankan wilayah, bukan untuk perang besar. Lalu pada saat itu, Korea lebih khawatir dengan suku Jurchen di utara yang sering melakukan serangan. Mereka lebih banyak menempatkan pasukan di perbatasan utara dan kurang memperkuat pertahanan di pesisir selatan, tempat Jepang mendarat. Namun, pada April tahun 1592 Masehi armada Jepang yang kuat mendarat di Busan. Tidak tanggung-tanggung Jepang mengirim lebih dari 150.000 pasukan dalam invasi besar-besaran. Tentara penyerang pun dipimpin oleh 3 daimyo kuat, yaitu Konishi Yukinaga, komandan sayap kiri, Kato Kiyomasa, komandan sayap kanan, dan Kuroda Nagamasa, komandan cadangan. Pasukan Jepang pun mendarat di Busan pada tanggal 13 April tahun 1592 dan langsung menyerang tanpa peringatan. Garnisun Korea di Busan hancur dalam 1 hari, membuka jalan bagi pasukan Jepang untuk maju ke utara. Jepang juga mempunyai kekuatan militer yang unggul. Jepang menggunakan senjata api, arquebus, yang mereka dapatkan dari Portugis, yang jauh lebih efektif dibandingkan busur dan pedang Korea. Berbeda dengan Jepang yang sudah berperang selama lebih dari 100 tahun di era Sengoku, Korea hidup dalam damai selama 2 abad di bawah dinasti Joseon. Akibatnya, pasukan Joseon tidak terlatih untuk perang besar. Mereka lebih fokus pada pertahanan internal daripada ekspansi militer, dan pasukan Korea yang tidak siap segera dihancurkan. Dalam waktu yang terhitung cepat yaitu 2 bulan, pasukan Jepang berhasil menduduki Seoul dan terus bergerak ke utara. Dinasti Joseon gagal mengantisipasi invasi Jepang karena kesalahan strategis, birokrasi yang lambat, militer yang lemah, dan senjata yang ketinggalan zaman. 2. Perlawanan Korea, bangkitnya pahlawan nasional. Meski pasukan darat Korea mengalami kekalahan besar, ada satu hal yang menjadi mimpi buruk bagi Jepang, Angkatan Laut Korea yang dipimpin oleh Laksamana Yi Sun-shin. Laksamana Yi Sun-shin berhasil menghancurkan armada Jepang, memutus jalur suplai mereka, dan memperlambat invasi dengan strategi maritim yang cerdas serta penggunaan kapal perang Geobukson, Turtle Ship. Berikut cara dia melakukannya. 1. Taktik gerilya di laut. Yi Sun-shin tidak langsung menyerang armada Jepang secara frontal, karena Jepang unggul dalam pertarungan jarak dekat dengan teknik Takikosen, yaitu melompat ke kapal musuh dan bertarung dengan pedang. Jika Korea menyerang frontal, kapal mereka bisa dikepung dan pasukan Jepang bisa naik ke kapal untuk bertarung. Langsung, Yi Sun-shin menggunakan taktik yang lebih cerdas yaitu serangan gerilya di laut. Dia menyerang armada Jepang yang sedang berlayar atau berlabuh, bukan saat mereka dalam formasi siap tempur. Karena pasukan Jepang sangat bergantung pada jalur laut untuk suplai, setiap kapal yang dihancurkan melemahkan invasi mereka. 2. Menggunakan medan laut Korea secara maksimal. Yi Sun-shin memahami bahwa selat dan perairan Korea penuh dengan arus kuat serta pulau-pulau kecil. Dia sering memancing kapal Jepang ke perairan sempit lalu menyerang mereka dari posisi strategis. Jepang, yang terbiasa bertempur di perairan terbuka, sering terjebak dan tidak bisa bermanuver dengan baik. 3. Kapal perang Geobukson, Turtle Ship.
Geobukson adalah kapal perang revolusioner dengan lambung baja, atap tertutup berduri, dan meriam di setiap sisi. Kapal Jepang yang kebanyakan berbahan kayu mudah terbakar saat terkena tembakan meriam Geobukson. Jepang biasa menggunakan takikosen, taktik boarding, yaitu melompat ke kapal musuh dan bertarung langsung. Geobukson mencegah ini karena memiliki atap baja tertutup dan berduri, membuat pasukan Jepang tidak bisa naik ke kapal Korea. 4. Pertempuran Myeongyang tahun 1597. 13 kapal vs 133 kapal Jepang. Yi Sun-shin hanya memiliki 13 kapal, sedangkan Jepang mengerahkan 133 kapal perang dan lebih dari 200 kapal suplai. Dengan memanfaatkan Selat Myeongyang, yang memiliki arus kuat dan sempit, dia berhasil memancing kapal Jepang ke dalam jebakan. Saat arus berubah, kapal-kapal Jepang menjadi tidak bisa bergerak, dan Yi Sun-shin menyerang dari sisi-sisi mereka. 31 kapal Jepang tenggelam, dan sisanya mundur ketakutan, meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak. 5. Memutus jalur suplai Jepang. Karena tentara Jepang di daratan Korea bergantung pada suplai dari Jepang lewat laut, penghancuran kapal suplai membuat mereka kehabisan makanan dan amunisi. Tanpa suplai yang cukup, pasukan Jepang kehilangan moral dan mulai mengalami kelaparan. Ini memperlambat invasi karena Jepang harus berhenti untuk mencari cara mendapatkan suplai baru. Sementara itu, rakyat Korea juga bangkit dalam perang gerilya. Para petani dan warga sipil membentuk kelompok perlawanan yang menyerang pos-pos Jepang. 3. Dinasti Ming turun tangan. Melihat Korea hampir jatuh, dinasti Ming China mengirim pasukan besar untuk membantu. Karena dinasti Ming sadar bahwa mereka harus menghentikan Jepang di Korea sebelum ancaman sampai ke perbatasan mereka, Ming juga harus mengirim pasukan besar untuk memastikan Jepang tidak bisa menang dengan mudah. Karena pasukan Joseon Korea kalah dalam banyak pertempuran darat karena tidak siap menghadapi pasukan samurai Jepang yang lebih berpengalaman dan memiliki senjata api. Jatuhnya Seoul dan Pyongyang menunjukkan bahwa Korea hampir kalah total. Jika Ming tidak turun tangan, Korea kemungkinan akan benar-benar jatuh ke tangan Jepang. Pada 1593, pasukan Ming dan Joseon berhasil merebut kembali Seoul dengan strategi yang terencana. Dinasti Ming mengirim sekitar 40.000 pasukan veteran, sementara Joseon memperkuat militernya setelah kekalahan awal. Dengan kekuatan gabungan ini, mereka mulai melakukan serangan balik terhadap Jepang. Serangan pertama terjadi di Pyongyang pada tahun 1593. Pasukan Ming, yang dipimpin oleh Jenderal Li Rusong, mengepung kota dan menggunakan meriam untuk menghancurkan pertahanan Jepang. Pasukan Jepang yang kehabisan suplai akhirnya terpaksa mundur ke selatan, menuju Seoul. Setelah Pyongyang jatuh, pasukan Ming dan Joseon langsung bergerak ke Seoul. Jepang yang masih bertahan mulai kehilangan suplai, terutama setelah Laksamana Yi Sun-shin menghancurkan kapal-kapal suplai mereka di Laut Selatan. Dengan jalur logistik terputus dan moral pasukan menurun, Jepang tidak mampu bertahan lama. Melalui pengepungan dan serangan dari berbagai arah, pasukan Ming dan Joseon berhasil merebut kembali Seoul. Jepang akhirnya terpaksa mundur ke benteng Busan, tempat mereka bertahan sambil menunggu instruksi dari Jepang. Namun, tanpa suplai yang memadai dan tekanan dari pasukan gabungan Ming Joseon, rencana ekspansi Jepang semakin melemah. Keberhasilan merebut kembali Seoul menjadi titik balik dalam perang ini. Jepang kehilangan inisiatif dan akhirnya hanya bisa bertahan di wilayah selatan Korea. 4. Invasi kedua. Meskipun Jepang mengalami kegagalan dalam invasi pertama, Toyotomi Hideyoshi tidak menyerah pada tahun 1597. Dengan amarah dan ambisi yang membara, ia memerintahkan invasi kedua ke Korea. Kali ini, Jepang mengirim lebih dari 140.000 pasukan dengan strategi yang lebih brutal. Mereka tidak hanya ingin menguasai Korea, tetapi juga menghancurkan segalanya di sepanjang jalan mereka. Saat Jepang mendarat di Semenanjung Selatan, mereka datang dengan kekejaman yang lebih besar. Kota-kota dibakar, penduduk sipil dibantai, dan pasukan Joseon yang berusaha menghalangi mereka dibantai tanpa ampun. Samurai Jepang, yang kini lebih siap dan lebih brutal, menggunakan taktik serangan cepat yang membuat pertahanan Korea kewalahan. Dalam waktu singkat, banyak benteng Joseon jatuh satu per satu. Namun, kali ini pasukan Korea dan Ming sudah belajar dari kesalahan mereka. Mereka tidak lagi meremehkan Jepang. Pasukan Joseon melakukan perlawanan gerilya,
memanfaatkan medan pegunungan dan hutan untuk melancarkan serangan mendadak ke konvoi Jepang. Sementara itu, dinasti Ming kembali mengirim puluhan ribu pasukan, bertekad menghentikan invasi Jepang untuk selamanya. Pertempuran paling brutal terjadi di benteng Hwanseong. Pasukan Jepang, yang dilengkapi meriam dan senjata api, menerobos pertahanan Korea dengan kejam. Benteng itu hampir jatuh, tetapi tiba-tiba pasukan Ming datang dari arah utara dan mengepung Jepang. Teriakan perang bergema, panah dan peluru berterbangan di udara, dan pertempuran berubah menjadi pembantaian di tengah hujan darah. Pasukan Jepang yang terjebak dibantai tanpa ampun, sementara yang selamat melarikan diri ke arah pantai selatan. Namun, Jepang masih punya satu harapan terakhir, armada laut mereka, yang bisa membawa pasukan kembali ke Jepang jika situasi memburuk. Tetapi mereka tidak menyadari ancaman yang menunggu di laut. Di saat yang sama, Laksamana Yi Sun Sin telah kembali. Setelah difitnah dan hampir dieksekusi oleh penguasa Joseon, ia dipanggil kembali untuk memimpin angkatan laut. Dengan turtle ship legendarisnya, ia berlayar menuju Selat Noryang, tempat terakhir armada Jepang bersiap untuk mengevakuasi pasukan mereka. Malam itu, lautan dipenuhi kilatan api dan suara dentuman meriam. Kapal-kapal Jepang yang berusaha melarikan diri diburu tanpa ampun oleh armada Yi Sun Sin. Kapal-kapal mereka terbakar, meledak, dan tenggelam satu persatu. Lautan berubah menjadi kuburan bagi ribuan prajurit Jepang. Di tengah pertempuran, Yi Sun Sin terkena tembakan musuh. Namun, dengan napas terakhirnya, ia berbisik kepada para perwiranya. Jangan beritahu pasukan, terus maju, kemenangan sudah di tangan kita. Yi Sun Sin gugur dalam pertempuran, tetapi pasukan Joseon tetap bertempur dengan amukan yang membara. Armada Jepang hancur total, dan invasi kedua pun berakhir dengan kegagalan mutlak. Ketika berita kekalahan ini sampai ke Jepang, Toyotomi Hideyoshi tidak bisa menerimanya. Dalam kemarahan dan keputusasaan, ia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1598. Dengan kematiannya, perang ini berakhir tanpa kemenangan bagi Jepang. 5. Kesimpulan, pelajaran dari Perang Injin. Perang ini meninggalkan luka mendalam bagi Korea dan Jepang. Korea kehilangan banyak nyawa dan infrastrukturnya hancur, tetapi mereka mempertahankan kedaulatannya. Jepang gagal mewujudkan ambisi Hideyoshi untuk menaklukkan Asia, sementara China membuktikan bahwa mereka masih merupakan kekuatan besar. Perang Injin juga mengajarkan bahwa strategi dan kepemimpinan yang baik lebih penting daripada jumlah pasukan. Yi Sun Sin dengan taktik perangnya yang brilian berhasil membalikkan keadaan, dan ia dikenang sebagai pahlawan terbesar Korea hingga hari ini. Perang Injin meninggalkan luka yang dalam bagi Korea, Jepang, dan China. Dan sejarah mencatat perang ini sebagai salah satu konflik paling berdarah di Asia Timur.